siapa saja yang mendengar teriakan ini. Teriakan tersebut adalah simbol ketidakadilan bagi kami dan permohonan ampun, serta perlawanan yang saya sendiri tidak tahu apa yang harus dilawan. Di sini, saya bersama ratusan ribu orang lainnya yang berteriak meminta tolong sekuat tenaga ketika sekolah, rumah sakit, hingga tempat ibadah kami dijadikan benteng pertahanan. Tempat tinggal kami diratakan untuk proyek strategi perlawanan. Dan kalian semua masih mengabaikan teriakan kami. Dan ini adalah upaya saya untuk berteriak agar teriakan saya dan ratusan ribu orang lainnya bisa terdengar. Di tanah emas ini, tanah yang diperebutkan banyak orang, saya berdiri dengan darah dan kulit yang terbakar. Saat itu, saya dan ibu sedang berada di kamar tidur. Ibu saya sedang menceritakan dongeng-dongeng indah tentang tanah ini agar membuat saya tertidur lelap. Cerita-cerita indah yang keluar dari mulut ibu selalu menjadi harapan manis bagi saya di masa mendatang. Hingga suatu malam, saat saya hampir tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara tembakan peluru dan mobil meledak-ledak semakin keras hingga mengganggu ketenangan sunyi tersebut. Saya menangis ketakutan, memeluk ibu dengan erat. Kemudian ibu berlari membawa saya bersembunyi masuk kembali, lalu mencoba menenangkan agar berhenti berteriak dan menangis. Ade, jangan nangis ya, tenang saja. Di sini ada mamaku, semuanya akan baik-baik saja sayang. Perkataan itu membuat saya tenang sesaat, hingga akhirnya sekelompok orang tadi kena membawa pergi ibu saya. Saya yang tidak berani melihat, saya bisa menutup telinga, menahan tangisan, dan melakukan apa yang ibu perintahkan agar tetap menunggu dengan tenang di sini. Entah berapa lama saya menutup mata dan telinga menunggu ibu kembali. Lalu suara itu kembali masuk menembus telinga saya. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, hingga akhirnya terdengar sunyi. Kesunyian yang sebelumnya saya tunggu-tunggu berubah menjadi neraka yang mencekam, menusuk telinga saya berkali-kali. Kerasnya sunyi tersebut membuat saya tidak tahan lagi. Lalu saya keluar dari lemari untuk mencari ibu saya. Mencari-cari, hingga akhirnya tercium bau asap yang menahan kaki saya untuk melangkah lebih cepat.
Api pun berusaha menarik saya. Hingga akhirnya saya dipisahkan dari pelukan hangat itu. Sejak saat itu, saya berdoa kepada Tuhan agar mengutuk orang-orang yang memperebutkan tanah ini. Dan juga agar mengutuk tanah ini menjadi busuk. Sehingga akhirnya orang-orang tidak memperebutkannya lagi. Setidaknya, jika begitu kami bertahan hidup hanya dengan mencari makan, bukan dengan menghindari peluru. Ampun, Pak, ampun. Ampun, jangan bunuh saya, Pak. Saya hanya warga biasa di sini, Pak. Saya tidak melihat siapa-siapa. Saya hanya hidup tenang dan damai saja di sini, Pak. Tolong jangan bunuh saya, Pak. Tolong ampuni saya, Pak. Tolong. Siapapun yang mendengarkan teriakan ini, tolong bawa kami pergi dari tanah emas ini. Meskipun hari ini saya tahu akan mati, mungkin ini adalah kutukan bagi kami yang lahir di tanah yang kaya dan mencoba hidup di dalamnya. Suatu hari nanti, saya yakin tanah ini akan berubah menjadi busuk. Tapi akhirnya, orang-orang yang menginjakkan kaki di atas tanah ini bisa tersenyum dan bahagia.